Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat jumpa kembali dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Tema kali ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu, di mana kita sudah membahas beberapa tentang sistem filsafat dari Pancasila menurut Aristoteles. Nah, untuk kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai dasar filsafat negara dari Pancasila itu sendiri. Kemarin kita sudah mengetahui sedikit banyak tentang teori kausalitas yang dikemukakan oleh Aristoteles. Nah, selanjutnya kali ini kita akan membahas bagaimana bentuk serta susunan yang ada dari Pancasila itu sendiri. Pancasila juga sering disebut dengan kesatuan majemuk tunggal. Ya, kesatuan dan susunan Pancasila. Yang pertama, kita bahas tentang kesatuan majemuk tunggal. Definisi dari kesatuan majemuk tunggal yakni terdiri atas bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal kesatuan tersebut, masing-masing bagian memiliki fungsi, memiliki kedudukan tersendiri, meskipun berbeda, tapi tetap saling melengkapi, bersatu untuk terwujudnya seluruh keseluruhan. Jadi, kita dapat artikan sebagai berikut. Misalkan sila pertama berkedudukan sebagai fitrah manusia, makhluk individu, serta makhluk Tuhan. Jadi, sebagai makhluk individu, kita memiliki kewajiban, di antaranya kalau sebagai muslim tidak hanya sekedar beriman, tapi juga bertakwa. Nah, beriman kita meyakini. Ketika kita sudah bertakwa, berarti kita tidak hanya sekedar yakin, tapi menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, lalu disebutkan pula selanjutnya di sila kedua mengenai kemanusiaan yang ada dan berada. Kalau tadi sudah menyampaikan tentang manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk Tuhan, di sila kedua kita memposisikan diri dari warga negara adalah sebagai makhluk sosial. Oh, selain sebagai makhluk individu yang fitrahnya di sana dia dilahirkan tidak lain untuk berbakti kepada Tuhannya. Selanjutnya di sila kedua dilihat kita juga perlu bekerja sama, kita juga perlu mencapai cita-cita hidup, yakni dengan berbakti kepada Tuhan itu juga tidak boleh kemudian kita mengesampingkan kepentingan masyarakat pada umumnya, sehingga muncullah yang disebut dengan toleransi itu. Tidak hanya sekedar kita berbicara tentang toleransi antar umat beragama, tapi jauh lebih dari itu. Karena kalau kita dari konsep apa yang diajarkan dalam Islam pun, kita mengenal hablum minallah, ada yang hablum minanas secara horizontal dan vertikal. Nah, dari sinilah muncul yang disebut dengan kesatuan majemuk tunggal itu. Jadi fungsinya sendiri-sendiri. Jadi yang pertama, sila pertama sebagai makhluk individu, kemudian sila kedua sebagai makhluk sosial, ada fungsinya sendiri-sendiri, maksudnya sendiri-sendiri. Tapi tidak kemudian dipisahkan. Oh, kalau sila pertama mengartikan kita sebagai makhluk individu, berarti kita tidak perlu peduli apa yang menjadi kepentingan peribadatan orang-orang lain, atau barangkali kita juga mengesampingkan atau tidak ada toleransi dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Tapi kedua sila tersebut saling bersatu, saling berkolaborasi, meskipun memiliki fungsi yang berbeda atau tersendiri, tapi tetap dalam satu kesatuan agar nanti tujuan apa sih? Tujuan dari negara tentunya tercapai seperti itu. Nah, kalau tujuan dari negara apa? Ya pada akhirnya adalah terwujud yang disebut dengan keadilan sosial serta kesejahteraan sebagaimana ada yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban dunia dan lain-lain. Nah, itu yang mendasar. Jadi meskipun dari masing-masing sila memiliki fungsinya sendiri-sendiri, memiliki kontribusinya sendiri-sendiri, tapi tidak dapat dipisahkan. Seperti Persatuan Indonesia, misalkan di sila ketiga disebutkan di sana. Tidak kemudian
dalam persatuan kita mengesampingkan sila pertama, atau bahkan kita mengesampingkan rasa musyawarah mufakat, demokrasi di sila keempat. Tidak seperti itu. Jadi, ketika kita sudah tahu bahwa Indonesia terdiri dari keanekaragaman suku, budaya, bangsa, agama tadi, kemudian kita menginsyafi bahwa dengan keanekaragaman tersebut kita butuh suatu rasa persatuan sehingga nantinya terwujud apa yang menjadi tujuan negara tadi. Nah, dalam bersatu pun juga kita membutuhkan apa yang disebutkan dalam sila kedua, toleransi, memanusiakan manusia, nguwong ke wong. Kemudian kita juga membutuhkan musyawarah, apa yang menjadi dasar sila keempat. Karena menyatukan beberapa suku, beberapa ya. Kalau di Indonesia kan ribuan, bahkan pulaunya saja 13.000 pulau. Jadi itu bisa sampai sekarang, alhamdulillah bisa, meskipun memang pernah terjadi beberapa peristiwa disintegrasi bangsa. Tapi paling tidak di sini, kalau kita sudah sadar, kita sudah menyadari, kita sudah mengalami masa-masa penjajahan, masa-masa dipecah belah bangsanya dengan politik divide et impera dan lain sebagainya. Nah, dengan kita menyadari bahwa kita berbeda, tetapi tujuan kita sama, ya dengan mengamalkan apa yang ada dalam masing-masing sila menjadi satu kesatuan, nah insya Allah untuk cita-cita dari bangsa kita akan tercapai. Seperti itu. Jadi dari kesatuan majemuk tunggal tadi, di mana masing-masing memiliki, masing-masing sila memiliki kedudukan dan fungsi tersendiri, tetapi juga tidak bisa dilewatkan atau kita tidak bisa kemudian meninggalkan sila yang satu dengan yang lain ketika kita sedang mengamalkan salah satu sila, misalkan demikian. Nah, kemudian dari kesatuan majemuk tunggal, fungsi tadi dari masing-masing sila kita juga bisa mempelajari di antaranya sila pertama berfungsi sebagai moral negara, karena lagi-lagi kita berkaitan dengan norma agama, hal tersebut ya, di sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian sila kedua juga masih dari fungsi moral negara, karena norma kesopanan, norma kesusilaan, dan yang lain-lain juga masuk di sana. Hubungan kita sesama warga negara, kalau kita dalam Muslim membahasakan adalah muamalah, kemudian di sila ketiga berfungsi sebagai dasar negara, persatuan tadi. Jadi kita mendasari bahwa Indonesia di sini merupakan negara heterogen, negara yang di mana terdiri dari beberapa suku budaya agama, sehingga ketika sudah sadar, bagaimana kita mengimplementasikannya, bagaimana kita mampu mengamalkan apa yang disebut dengan sila persatuan. Oh, saya tidak mudah. Kemudian ada isu, mungkin beberapa kali kita melihat yang baru-baru ini tentang isu-isu radikal. Radikal tidak kemudian distereotip bahwa orang-orang dengan kostum ini, orang-orang dengan agama ini, tidak seperti itu. Ya, radikal itu ada dalam pemikiran. Jadi kita tidak kemudian mendefinisikan bahwa orang yang dengan menggunakan pakaian ini dia tergolong sebagai orang atau warga negara yang radikal, misalkan demikian. Tidak kemudian seperti itu. Bahkan ketika kita belajar lagi dalam sejarah, yang membangun atau bisa kita katakan melawan penjajah itu bisa terwujud karena adanya rasa persatuan, ya, karena ada rasanya persatuan. Diawali di tanggal 28 Oktober, di sana ada momen Sumpah Pemuda, sehingga yang awalnya berjuang sendiri-sendiri, dan pada kali ini menginsyafi dari Jong Java, Jong Salabes, Jong Madura, dan lain-lain bersatu, sehingga terbentuklah yang disebut dengan Deklarasi Sumpah Pemuda. Kita tidak bisa masyarakat Sulawesi mengusir penjajah sendirian, masyarakat Jawa mengusir penjajah sendirian, atau dari Bali atau dari Sumatera dan lain sebagainya. Ternyata tidak efektif cara ini. Kita harus bersatu. Nah, kalau sudah melihat sejarahnya saja sudah dimulai dengan adanya
momen pemersatu bangsa tadi dengan deklarasi Sumpah Pemuda, apalagi itu dimotori atau digerakkan oleh para pemikir-pemikir pemuda, ya, karena kita tahu pemuda itu agent of change, ya, seperti kalian saat ini adalah agen perubahan. Bahkan Pak Soekarno pernah menyampaikan, berikan aku satu pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Karena dia sadar bahwa kekuatan pemuda di sana adalah orang-orang yang dengan ide kritis, mereka datang dengan ide baru, original, fresh, dan inovatif. Nah, di sanalah akhirnya mulai tahu, oh, Jawa butuh Sumatera, Jawa juga butuh Indonesia pada akhirnya yang bisa mengusir penjajah. Nah, bukan kemudian setelah kita merdeka, pada akhirnya kita malah menstereotipkan kepada orang-orang dengan kostum tertentu, orang-orang dengan pakaian tertentu, bahkan dengan mencirikan mereka radikal. Ya, tidak seperti itu. Nah, itu dalam sila ketiga. Kemudian sila keempat, sistem negara, bahwa sistem negara kita mengutamakan musyawarah untuk mufakat itu, meskipun kita mengawali dari musyawarah mufakat, kita juga tidak menutup kemungkinan hal-hal yang diajarkan atau masuk dipengaruhi dari pemikiran Barat, yakni konsep teori demokrasi. Jadi selain musyawarah mufakat, kita juga mengedepankan adanya demokrasi ketika tidak tercapai mufakat dalam musyawarah tersebut. Kemudian sila kelima yakni tujuan negara, tidak lain dari mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah hal yang menjadi puncaknya, menjadi cita-cita dari negara kita. Tentunya kalau kita katakan tidak mudah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi kalau kita berbicara keadilan secara yuridis atau secara hukum, pasti akan ada yang menyampaikan tentang hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan yang lain-lain. Karena kita tahu bahwa kalau dalam hukum itu tidak akan dikenal secara di peradilan, ya, di pengadilan itu tidak akan dikenal win-win solution. Pasti ada win-lose solution. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Itu sudah konsepnya dari pengadilan. Dan itulah mengapa kita diperlukan rasa yang lain dalam menginterpretasikan sebuah hukum, mengartikan sebuah hukum, sehingga kita bisa memberikan kebenaran itu seadil-adilnya bagi pencari keadilan itu. Nah, itu mengenai fungsi masing-masing sila. Kemudian kita beralih kepada bentuk dari susunan Pancasila itu sendiri, ya, di mana saya gambarkan di sini sebagai piramida, meskipun di sini bentuknya segitiga, tapi anggap saja ini adalah bentuk piramida seperti itu, ya. Jadi bentuk piramida hierarkis atau hierarkis piramidal di sini. Hierarkis itu apa, Bu? Hierarkis itu tata urutan, ya. Hierarkis piramidal, berarti tata urutan yang berbentuk piramida. Kalau kita berbicara tentang peraturan, ada juga hierarkis peraturan perundang-undangan. Mungkin ada yang pernah mendengar, ya, hierarkis peraturan perundang-undangan. Ya, itu berarti tata urutan peraturan perundang-undangan. Di peraturan perundang-undangan yang paling tinggi itu kalau di Indonesia adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sanalah yang menjadi sumber hukum tertinggi yang akhirnya membreakdown peraturan perundang-undangan yang lain yang ada di bawahnya sebagai pelaksananya. Nah, kalau di Pancasila kita berbicara hierarkis piramidal, bentuknya piramida dari Pancasila tersebut, di mana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar atau menjadi hal yang paling bawah, ya, karena di sanalah sila pertama tersebut yang nantinya menjadi dasar berlakunya atau implementasi dari masing-masing sila di atasnya. Ya, jadi ketuhanan yang Maha Esa kita sudah tahu bahwa yang paling utama, apalagi kita sebagai Muslim, ya, tidak lain kita dilahirkan adalah kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, beribadah tidak kemudian kita harus hanya sekedar sholat 5 waktu, kita puasa, kita naik haji dan lain sebagainya bersifat individu, tidak demikian. Tapi kita juga diperintahkan berzakat di sana. Kita juga diperintahkan memperhatikan, bermuamalah dengan masyarakat sekitar.
masyarakat yang sifatnya heterogen, ya tentunya di Indonesia meskipun mayoritas kita adalah Muslim, tapi kita juga diperintahkan untuk bermuamalah di sana dengan landasan yang kuat tentunya surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, meskipun sudah ada patokannya jelas. Jadi secara muamalah hubungan kita boleh membaur, tetapi secara akidah kita berdiri sendiri-sendiri. Kita berbeda, kita terpisah. Nah, seperti itu. Jadi di sanalah letak dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar, menjadi pondasi ya dari sila-sila yang lain, implementasi sila yang lain. Kemudian yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu dijiwai ya. Jadi kalau ketuhanan yang Maha Esa itu menjiwai sila kemanusiaan yang beradab, yang adil dan beradab, kemudian menjiwai si persatuan sampai menjiwai keadilan sosial. Nah, kalau kemanusiaan yang adil dan beradab di sini dijiwai ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bedanya di situ. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu menjiwai keempat sila, kalau kemanusiaan dijiwai sila pertama dan menjiwai sila ketiga, keempat, kelima. Lalu bagaimana persatuan Indonesia? Pun sama dengan sila kedua, sila ketiga dijiwai oleh sila kemanusiaan yang ada dan beradab dan sila ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan sampai dengan keadilan sosial. Kemudian sila keempat dijiwai persatuan, kemanusiaan, ketuhanan, menjiwai keadilan sosial. Berarti yang paling tertinggi di sini atau puncaknya di keadilan sosial itu dijiwai oleh kerakyatan, persatuan, kemanusiaan, dan ketuhanan yang Maha Esa. Itu bentuk susunan hierarkis piramidal. Kemudian, nah di sini kita sudah masuk dalam pembahasan sifat keseimbangan dari Pancasila itu sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa tadi konsep dari Pancasila adalah dari menyatukan berbagai pandangan. Nah, kita belajar kemarin dalam sejarah pembentukan Pancasila, tidak hanya Prof. dari Dr. Supomo atau Soekarno, tetapi juga ada dari Prof. Muhammad Yamin. Nah, di sana pun juga ada golongan-golongan tentunya yang turut andil berkontribusi dalam pemikiran Pancasila. Ya, misalkan di sini saya sebutkan dalam keseimbangan konsensus nasional. Konsensus itu kesepakatan ya. Konsensus itu adalah kesepakatan. Diagram keseimbangan konsensus nasional di mana Pancasila merupakan penggabungan dari ide golongan Islam dan ide golongan nasionalis. Ya. Ya, kalau ide golongan Islam dari mana? Yang ada dalam termuat di Piagam Charter atau Piagam Jakarta. Di antaranya di sana memuat sila pertama yang kemudian dirubah ya, kewajiban dari warga negara tentunya di sana menjalankan syariat-syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Katakan demikian. Kemudian dari kaum nasionalis di sana menginginkan bahwa tentunya disesuaikan dengan keberadaan dari masyarakat Indonesia. Nah, pada akhirnya di sana penggabungan. Jadi Pancasila tersebut penggabungan dari kedua hal tadi, yakni ide dari golongan Islam dan ide golongan nasionalis. Memang awalnya golongan Islam menginginkan bahwa negara dari Indonesia ini berkonsep dengan negara Islam, berafiliasi dengan negara Islam. Tapi dari nasionalis di sana tidak menghendaki tersebut, lebih menghendaki pada negara sekuler. Apa itu negara sekuler? Negara sekuler di sana adalah negara yang terpisah pengaturannya antara agama dengan peraturan pemerintahannya. Jadi tentunya negara tidak akan turut campur apa yang diatur dalam suatu peribadatan agama. Jadi tidak ada istilahnya pengaturan apakah warga negara itu wajib memeluk agama, kemudian dalam menjalankan peribadatan, misalkan hari besar juga tidak perlu ada libur dan lain sebagainya. Nah, kemudian digabungkanlah, jadi kompromi antara kedua belah pihak tadi, kedua belah golongan, menjadi negara Pancasila, yakni teis demokratis. Ya, teis di sini adalah berlandaskan agama, tetapi di sisi lain dia juga terbuka
dengan pandangan yang lain. Nah, kemudian diagram keseimbangan yang lain adalah diagram keseimbangan kodrat manusia, di mana di sana merupakan penggabungan antara sifat kodrat individu dan sifat kodrat sosial. Tadi sudah saya sampaikan, kodrat individu itu bermula dari sila pertama tentunya, kita sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu, menjalankan hal-hal apa yang sudah menjadi peribadatan dari sebuah agama tertentu. Tapi di samping kita menjalankan peribadatan, kita juga tidak bisa melepaskan bahwa dalam kita bersosialisasi, pada akhirnya membutuhkan orang lain ya. Dalam mencapai tujuan kita butuh sosialisasi, kita butuh orang lain untuk mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kita itu sendiri. Sama halnya dengan mencapai tujuan dari agama tadi. Yakni kalau kita tadi saya menyampaikan adalah berkaitan dengan tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tapi dalam Islam juga dikenal zakat, bersedekah. Nah, di sanalah sifat sosial atau kolektif tadi diperlukan dalam keseimbangan itu sendiri. Nah, muncullah yang disebut dengan aliran monodualistik dan aliran integralistik. Jadi aliran pemersatu. Kemudian diagram keseimbangan selanjutnya adalah berkaitan dengan sistem kenegaraan. Ya, sistem kenegaraan di sini penggabungan antara ide-ide besar dunia dan ide asli Indonesia, di mana kita sudah mengetahui bahwa demokrasi itu muncul dari pemikiran Yunani, demokrasi. Dari awal ada Yunani kuno, ada tokohnya seperti Socrates, ada Plato, ada Aristoteles. Socrates kemudian menghasilkan murid Plato, Plato menghasilkan murid Aristoteles. Jadi mereka memiliki pemikiran yang hampir sama, meskipun tidak kemudian pure sama, tetapi pada dasarnya ada disebut dengan negara demokrasi itu sendiri, bahwa pemerintahan berada di tangan rakyat itu ada, dan membutuhkan hal-hal tentunya di samping kita mengimplementasikan sistem pemerintahan, tetapi juga dari segi misalkan keterwakilan, ya itu juga pengambilan dari hal-hal yang sifatnya demokratis. Nah, di sisi lain dari ide asli Indonesia mengedepankan yang disebut dengan musyawarah mufakat, ya, di mana sebagaimana yang proses pembentukan Pancasila itu pun juga berawal dari proses musyawarah mufakat itu tadi. Ide Dr. Supomo, ide Prof. Yamin, ide Insinyur Soekarno, sampai ide panitia kecil, akhirnya disepakati pada tanggal 18 Agustus susunan Pancasilanya demikian, yang kita kenal sampai sekarang. Nah, menghasilkan dari dua golongan ide demokratis dan musyawarah mufakat tadi, yakni negara dialektik di mana ketika kita hendak menyelesaikan suatu permasalahan atau kaitannya dalam masalah kenegaraan, di sini selalu berlandaskan dengan Pancasila, ya. Jadi tidak kemudian kita memviralkan sesuatu, ya, karena sekarang banyak yang viral, banyak yang update, tapi jauh dari nilai-nilai Pancasila. Mereka menginginkan kedudukan tertentu, mereka menginginkan perhatian dari publik misalkan ya, attention atau agar dinotis dari warga negara yang lain, tapi dengan cara-cara yang tidak sesuai, yang tidak Pancasilais. Tentunya saya berpesan kepada teman-teman semuanya di sini, kembalilah kepada apa yang menjadi kewajiban kita, tentunya kewajiban sebagai umat beragama sekaligus warga negara Indonesia. Ya, di sana barulah setelah itu kita bisa mengimplementasikan hal-hal apa sih yang sebenarnya masing-masing sila itu mengatur. Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi negara, di mana ide di sini merupakan definisi dari gagasan, konsep, cita-cita, pengertian dasar, kemudian ide dan logos tadi, ideologi, kalau logos tentunya ilmu. Nah, kemudian di sini saya menggarisbawahi bahwa Pancasila tidak hanya sekedar perenungan orang perorangan,
melainkan dia diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kemudian nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Ya, jadi masyarakat Indonesia itu terkenal seperti apa? Oh, ternyata masyarakat Indonesia adalah orang yang senang berkumpul, orang yang cenderung menjunjung tinggi budayanya. Ya, tentunya Pancasila hadir di sana memfasilitasi hal-hal yang sekiranya bisa diangkat dan bisa diimplementasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Ya, oh masyarakat di sini patuh terhadap apa yang menjadi perintah agama. Ya, kadang kalau kita tahu bahwa saya derek kiai, misalkan demikian, berarti orang-orang Indonesia adalah orang yang religius, bisa didefinisikan demikian. Masukkan menjadi sila pertama. Kemudian di samping kita terkenal sebagai orang religius, kita juga menjunjung tinggi nilai ketimuran, sopan santun, saling menghargai. Nah, sila kedua terinspirasi dari sana dan lain sebagainya. Kemudian di sana kerangka dasar ide sila-sila Pancasila tadi sudah saya sampaikan beberapa bahwa ketuhanan yang Maha Esa, ide dasarnya adalah setiap warga negara wajib berketuhanan atau berkeagama ya. Jadi inilah perbedaan antara negara Pancasila dengan negara sekuler tadi, bahwa Pancasila di sana sudah mengatur mengenai ketuhanan yang Maha Esa, bukan kemudian mewajibkan mempercayai Tuhan yang satu, bukan. Tapi maksudnya di sini adalah kita mengenal bahwa kedudukan Tuhan di sana adalah tunggal posisinya, esa, tidak digantikan dengan kepentingan negara, tidak digantikan kemudian dengan kepentingan pribadi. Tidak. Ya, jadi definisi esa di sana adalah bukan kemudian dewanya hanya satu misalkan, atau mungkin tidak mengenal Tuhan trilogi misalkan dan lain sebagainya. Tidak kemudian seperti itu. Tapi di sini yang kedudukannya Esa adalah tidak ada pengganti di sana ya. Tuhan yang Maha Esa di sana. Kemudian ketentuannya bagaimana? Tentunya harus ada pengaturan dari penjaminan kebebasan dalam memeluk agama tadi. Yakni ada dalam konstitusi tentang kebebasan memeluk menganut suatu keyakinan tertentu, di satu sisi juga ada dalam undang-undang sebagai peraturan pelaksananya. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ide dasarnya manusia mempunyai harkat, martabat, serta derajat yang sama. Kemudian ketentuannya setiap manusia diakui sama derajatnya, memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan prinsip keadilan yang wajib dihormati. Dalam konstitusi pun juga mengatur mengenai hal tersebut ya, bahwa setiap orang dianggap sama di depan hukum, misalkan kita berbicara demikian, itu juga dalam rangka implementasi sila kedua. Nah, kemudian sila selanjutnya ada di Persatuan Indonesia, di mana ide dasarnya adalah tentunya tentang Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ketentuannya heterogenitas di Indonesia, maka persyaratan merupakan syarat mutlak menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, sudah tahu bahwa kita berbeda-beda tetap satu jua, tidak hanya sekedar slogan saja hal tersebut ya, tetapi juga wajib diimplementasikan. Nah, kemudian yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sistem kerakyatan permusyawaratan perwakilan, sistemnya. Kemudian kita juga mengenal konstituante atau saat ini MPR DPR sebagai penjemaah seluruh rakyat. Tapi bagaimana Bu ketika banyak aspirasi masyarakat yang pada akhirnya dikesampingkan oleh anggota konstituen atau anggota MPR DPR saat ini? Mungkin kita sering bertanya demikian. Ya, kalau saya sendiri menggarisbawahi ketika ada pendapat itu introspeksi diri. Maksudnya bagaimana? Nah, itu adalah pilihan kalian. Pilihan kita semua. Ya, kalau saya barangkali di sini mengedepankan tidak kenal maka tidak sayang. Jadi kita harus tahu dulu siapa yang profil akan menjadi atau menduduki
kursi wakil rakyat, ya. Paling tidak kita paham orangnya. Karena kan sekarang zaman era digital, melihat profil seseorang itu tinggal ketik namanya aja udah keluar. Bahkan sampai ada alamatnya, tanggal lahirnya, dan lain sebagainya. Itu semua keluar di sana. Nah, disitulah kita introspeksi. Jadi jangan kemudian setelah terpilih kalian di sini merasa kecewa, tapi coba kita kembali pada diri kita. Jangan-jangan kita memilih kemarin karena kita diberikan beras 5 kilo misalkan, atau karena ada 100.000 di pagi hari sebelum kita masuk ke bilik suara atau TPS masing-masing untuk melakukan pencoblosan misalkan. Ya, misalkan seperti itu. Jadi kita sering komplain, kita sering mengkritik, tapi kita juga jarang juga muhasabah diri sendiri. Oh iya, saya kemarin memilih siapa sih sebagai kepala daerah misalkan. Oh, kepala daerah ini tidak terlihat kontribusinya, dia datang baru saja, bahkan mungkin dia sebelumnya tidak tinggal di wilayah kita misalkan, bagaimana dia akan paham dalam mengelola nantinya dalam kepemerintahannya. Misalkan kita katakan dari tingkatan daerah sampai pada tingkatan pusat. Oh, orang ini misalkan terkenal hedon misalkan ya. Orang ini terkenal sudah kaya, kemudian tidak pernah terlihat di masyarakat sewaktu sebelum pencalonan, tapi ketika pencalonan dia keliling-keliling mengambil hati dari masyarakat misalkan dan lain sebagainya. Jadi kita introspeksi, jangan-jangan kita sendiri yang turut andil dalam memilih orang-orang yang salah ini, misalkan demikian. Nah, disitulah perlunya pendidikan, perlunya pengetahuan ketika hendak memilih seseorang. Tidak hanya kita sadar bahwa pemilu itu penting, pemilu itu atau sebagai hak pilih dari warga negara, sebagai kewajiban kita berkontribusi setiap 5 tahun sekali. Tidak hanya sekedar itu, tapi jauh dari itu. Kita juga wajib mengenal siapa calonnya, apa profilnya. Apalagi di sini juga banyak ya nantinya di Purworejo ada pilkada dan sebentar lagi silakan kalian di sini sudah menjadi kaum terdidik, kaum mahasiswa. Kalian jangan kemudian di sini hanya fanatik tapi tidak tahu alasan kenapa saya harus suka. Nah, silakan saja kalian pelajari profil dari masing-masing kandidat, masing-masing calon. Jadi jangan-jangan nantinya ketika kalian tidak mempelajari, kalian tidak melihat, pada akhirnya sama yang terjadi dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan wakil-wakil rakyat yang sudah dipilih sebelumnya, yang hanya membutuhkan suara kita, tapi setelah duduk mereka lupa dengan rakyat yang sudah memberikan suaranya. Misalkan demikian ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ide dasarnya adalah perlakuan adil, merata, tuntutan hidup rakyat untuk meningkatkan kemakmuran rakyat ya. Ya, karena itu adalah cita-cita dari negara. Kemudian ketentuannya, jasa-jasa dari setiap golongan kepada masyarakat diimbangi oleh balas jasa yang setimpal oleh masyarakat yang lain untuk menjalankan fungsi sebagai tujuan negara. Jadi kalau saya misalkan bekerja pada sebuah lembaga instansi, ya ketika saya sudah bekerja itu adalah melaksanakan kewajiban. Berarti saya juga berhak mendapatkan hak saya karena saya sudah melakukan prestasi. Nah, UMP dalam hal ini menunaikan prestasinya dengan pemberian upah, pemberian gaji, misalkan demikian. Atau misalkan saya sudah membayarkan pajak, berarti dari rakyat berhak menikmati fasilitas umum, menikmati pembangunan jalan, pembangunan yang tentunya di sana sifatnya gratis, ya penggunaannya gratis, penggunaannya cuma-cuma, misalkan demikian. Nah, itulah ya beberapa hal yang kita bahas dalam pertemuan kali ini. Tentunya saya ucapkan terima kasih untuk atensi dan perhatian dari teman-teman semua. Dan saya ingatkan setiap
pertemuan jangan lupa untuk selalu mengisi presensi di kolom komentar Google Classroom. Saya ingatkan juga, insya Allah kalau tidak ada halangan, minggu depan kita akan melaksanakan ujian tengah semester atau UTS yang saya akan bagikan melalui forum Google Class, sehingga nantinya kalian bisa melihat batas waktu pengumpulannya. Ya, jadi harus diperhatikan betul kapan mulai batas waktu pengumpulan, jangan sampai lewat dari batas waktu pengumpulan tersebut. Nah, kalau seperti itu, mungkin barangkali untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Nasun minallah wa fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.